diharapkan seperti itu. Izin Pak Pres, pesan untuk investor dan pelaku usaha terkait besok. Ya, pesan kita adalah bahwa demo di negara-negara demokrasi seperti biasa, dan saya yakin tidak akan menghambat ekonomi, apalagi dilaksanakan dengan dasar katakanlah keagamaan, bukan ke dasar bahwa ada alasan agama. Alasan agama itu jangan rusak alasannya karena perilaku. Jangan lupa itu. Agama Islam itu rahmatan lil alamin. Kalau ada yang merusak bukan rahmat itu. Apakah adanya kegiatan aksi rasa besok, apakah Bapak akan tetap berkegiatan? Oh, tetap, itu tetap berkantor seperti biasa. Presiden di sini, saya di sebelah. Ya, kita konsultasi pada apa-apa. Tidak akan meninggalkan tempat gitu. Tidak. Pak Presiden, besok kan unjuk rasa Pak dan sangat ramai begitu. Apakah Bapak Presiden ada berencana Pak untuk menerima mungkin atau menemui mungkin ke depan seperti itu Pak Presiden? Ya, besok. Yang jelas saya ada di Jakarta. Saya ada di Jakarta. Kemarin hasil kemarin kan Presiden ke-6 kita kan menemui Pak Wakil Presiden. Tadi sebetulnya ada diskusi kan siapa yang dilaporkan kepada dari Wapres ke Presiden kemana? Saya dan Presiden hal itu selalu berkomunikasi sebelum dan setelah pertemuan, tentu juga kita diskusikan karena Pak SB juga dengan maksud baik bagaimana negeri ini aman, bahwa karena itu beliau datang antara memberikan saran kepada pemerintah bagaimana walaupun saran tentu juga kita sudah pahami, tidak ada masalah. Tidak ada. Sebelumnya apakah SBY juga berkehendak menemui Presiden sebelum akhirnya Pak JK mungkin? Dalam beberapa kali Presiden juga ketemu. Kemarin Ramadan berapa kali kita sama-sama buka puasa macam-macam. Sebagai publik bertanya kenapa ke Pak Presiden bukan ke Presiden? Hanya soal waktu aja. Sudah cukup. Pak Presiden boleh tanggapan terkait pidato Presiden ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono seperti apa? Bagus, sangat bagus. Soalnya ada beberapa Dia akan memberikan masukan kepada pemerintah. Ya, bagus, sangat bagus. Imbauan untuk masyarakat Jakarta Pak terakhir yang mungkin besok bekerja atau apa? Ya, bekerja seperti biasanya. Terkait dengan pernyataan Pak SBY yang ada pernyataan soal error intelijen itu apa? Intelijen kurang akurat kata Pak. Apanya? Informasi dari intelijen yang tidak akurat yang diberikan Bapak. Ya, yang namanya manusia kadang-kadang kan bisa benar, bisa nggak benar, bisa error, bisa nggak error. Intelijensi itu informasi kemudian dianalisa. Ya, jadi informasi dan analisa kan boleh berbeda-beda kan. Mungkin yang ditangkap Pak SBY beda, ya, analisa kita juga beda, tapi itu biasa aja. Beliau juga pada waktu itu juga sering pasti memakai intelijensi. Itu biasa. Kalau negara tidak intelijensi berarti tidak punya mata dan telinga. Ya, kan? Intelijensi itu adalah maksud baik supaya jangan terjadi. Jangan lupa itu. Berarti Pak JK dari Pak Presiden ini adalah jaminan untuk masyarakat bahwa besok Jakarta aman. Ya, bekerja seperti biasanya, yang sekolah ya sekolah seperti biasanya. Terima kasih. Terima kasih banyak Pak. Terima kasih banyak. Selamat mencari anginnya Pak. Ayo. Makasih Kadip. Pak Rohim, makasih. Makasih Pak. Iya ini aku Iya aku bawain Afiyas. Bawa itu.
Halo Mbak, bentar ya, bisa telepon ini kita soalnya mau beresin Afi, Wes. Bisa ntar lagi telepon, agak ribet soalnya ya. Iya. Kita akan menghubungi rekan reporter TV One, ada Dwi Suci yang berada di Istana, yang tadi baru saja menyaksikan bagaimana Presiden Jokowi menyatakan pendapatnya dan juga Wakil Presiden Yusuf Kala. Dwi Suci? Iya, Suci. Ya, benar sekali. Tadi seperti yang sudah Anda saksikan pemirsa, bahwa beberapa saat lalu Presiden Joko Widodo dan juga Wakil Presiden Yusuf Kala baru saja menggelar konferensi pers ataupun pernyataan bersama terkait dengan isu-isu terkini, utamanya adalah aksi unjuk rasa yang rencananya akan dilakukan oleh sejumlah ormas pada hari Jumat esok. Seperti yang sudah disaksikan tadi, memang agenda ataupun pernyataan resmi ini ataupun konferensi pers ini sebelumnya tidak terjadwal, di mana kami para awak media yang biasa berliput di Istana Kepresiden ini dikagetkan dengan Presiden Joko Widodo dan juga Wakil Presiden Yusuf Kala yang berbincang di halaman belakang Istana Merdeka. Sebelumnya keduanya sempat berbincang beberapa isu, kemudian akhirnya memberikan pernyataan resmi, yakni terkait dengan beberapa isu menjelang aksi unjuk rasa pada 4 November esok. Namun tadi diawali oleh pernyataan yang dilontarkan oleh Wakil Presiden Yusuf Kala yang menyatakan bahwa unjuk rasa tersebut memang sudah biasa dilakukan. Artinya memang kita ketahui bahwa di depan Istana Merdeka setiap harinya bahkan juga sempat ada aksi unjuk rasa, namun memang terkait dengan aksi unjuk rasa ini sempat dikhawatirkan dapat memicu gesekan begitu, karena ini terkait dengan kasus penistaan agama yang dilakukan oleh Basuki Cahayapurnama alias Ahok, yang memang memicu kemarahan oleh sejumlah ormas ataupun massa begitu. Namun lagi-lagi Wakil Presiden Yusuf Kala menyatakan boleh-boleh saja melakukan aksi unjuk rasa, boleh-boleh saja untuk melakukan demonstrasi, akan tetapi harus memperhatikan ketertiban umum dan juga tidak anarkis. Dan ada beberapa pula yang disampaikan oleh Presiden Joko Widodo, di mana tadi juga menyampaikan bahwa meskipun akan ada aksi unjuk rasa pada besok, baik Wakil Presiden maupun Presiden Joko Widodo akan tetap berkantor di Kompleks Istana Kepresiden sebagaimana mestinya. Demikian untuk sementara, Suci. Baik, Dwi Suci, apakah poin yang paling ditekankan oleh Presiden Joko Widodo baik oleh Wapres JK mengenai 4 November atau aksi demo 4 November yang akan datang nanti? Iya, memang ada beberapa poin penting. Namun tadi kami sempat mengutip ada pernyataan dari Wakil Presiden Yusuf Kala, Suci, yang menyatakan bahwa proses ataupun Ahok ini sudah diserahkan kepada hukum. Artinya biarkanlah Polri atau kepolisian yang memeriksa, di mana memang Ahok juga sudah diperiksa di Bareskrim beberapa waktu yang lalu, dan juga termasuk saksi-saksi dan juga saksi ahli yang juga tadi beberapa saat lalu juga sudah dipanggil di Bareskrim. Artinya memang Wakil Presiden Yusuf Kala dan juga Presiden Joko Widodo menekankan bahwa ini sepenuhnya adalah proses hukum, namun tetap juga masyarakat harusnya untuk lebih arif dan bijaksana. Artinya memang ajang untuk menyatakan pendapat ini harus disikapi secara bijaksana, tidak adanya aksi anarkis ataupun unjuk rasa, dan memerhatikan ketertiban umum. Dan juga tadi juga sempat Presiden Joko Widodo ketika ditanyai awak media perihal apakah nanti akan berencana untuk memanggil perwakilan dari para demonstran yang berencana untuk melakukan aksi esok, Presiden Joko Widodo hanya menyatakan tunggu saja bagaimana kemudian besok. Yang jelas Presiden Joko Widodo dan juga Wakil Presiden Yusuf Kala tetap akan berkantor di Kompleks Istana Kepresidenan esok, Suci. Baik, mengenai instruksi langsung dari Presiden Joko Widodo mengenai pengamanan besok, Dwi Suci, bagaimana instruksi dari Presiden mengenai pengamanan khususnya di wilayah-wilayah yang esok akan dijadikan lokasi untuk tempat berkumpul massa? Iya, secara khusus memang tadi Presiden Joko Widodo tidak secara rinci membahas mengenai instruksi pengamanan yang dilakukan, akan tetapi kalau kita lihat dari beberapa apel gabungan yang telah dilakukan oleh baik Polri, kemudian TNI, dan juga tadi di sekitar Kompleks Istana Kepresidenan tampak ada hilir mudik helikopter di sekitar langit Istana Kepresidenan. Artinya memang pengamanan dilakukan secara penuh, utamanya adalah untuk menjaga ring 1. Artinya aksi ini memang tidak diinginkan untuk terjadi hal-hal yang buruk, akan tetapi memang ini merupakan standar pengamanan. Tidak ada baik dari pemerintah menekankan tidak ada pengamanan secara berlebihan, namun ini merupakan standar pengamanan yang biasa dilakukan jika adanya aksi-aksi unjuk rasa yang dikhawatirkan akan
menimbulkan hal-hal yang tidak diinginkan begitu. Baik, Dwi Suci, kita ketahui bahwa beberapa hari lalu Presiden Joko Widodo sudah bertemu dengan Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto untuk berkoordinasi mengenai kegiatan aksi 4 November ini, dan juga Wakil Presiden Yusuf Kala yang sudah berkoordinasi dengan Susilo Bambang Yudhoyono. Apakah kesimpulan dari pertemuan mereka itu disampaikan juga dalam konversi hari ini? Ya, Suci dan juga pemirsa, sekali lagi secara rinci memang tidak disampaikan apa poin-poin yang dikoordinasikan antara kedua pemimpin negara ini. Namun tadi Wakil Presiden Yusuf Kala secara jelas menyatakan bahwa apa hasil pertemuan ataupun pertemuan yang dilakukan baik oleh dirinya dengan mantan Presiden SBY pada hari kemarin sudah dikoordinasikan dengan Presiden Joko Widodo. Artinya sudah ada komunikasi di antara keduanya, meski memang tidak dibeberkan secara jelas kepada kami awak media perihal poin-poin apa saja dari hasil pertemuan yang dilakukan oleh Wakil Presiden Yusuf Kala dan juga mantan Presiden SBY. Namun lagi-lagi ini memang masih menyorot terkait dengan isu 4 November, termasuk juga tadi ada beberapa tanggapan dari Presiden Joko Widodo menanggapi konferensi pers yang dilakukan oleh Presiden ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono di Puri Cikeas kemarin dari beberapa kasus, termasuk juga adanya tudingan terkait dengan error intelijen. Namun baik dari Presiden Joko Widodo maupun Wakil Presiden Yusuf Kala menyatakan bahwa hal itu biasa saja dan bukan berarti manusia itu bisa melakukan secara sempurna. Artinya masih ada tidak luput dari sebuah kesalahan, begitu Suci. Baik, apakah tadi dibahas dalam konvers Dwi Suci mengenai himbauan dari Presiden Joko Widodo terhadap para pelaku ekonomi untuk tanggal 4 November nanti? Ya, terkait dengan hal itu secara rinci memang dijelaskan oleh Wakil Presiden Yusuf Kala yang menyatakan bahwa tidak ada himbauan khusus di mana masyarakat beraktivitas normal seperti biasanya, bahkan baik Presiden maupun Wakil Presiden juga tetap akan berkantor seperti biasanya. Artinya ini tidak adanya ketakutan yang begitu berarti, menghimbau agar masyarakat tidak terlalu begitu panik, tidak menganggap situasi ini secara berlebihan, karena ini hanyalah sebagai penyampaian aspirasi dari sejumlah ormas dan juga massa yang menginginkan agar kasus penistaan agama terkait dengan Basuki Cahayapurnama untuk diusut tuntas, begitu. Baik, terima kasih Dwi Suci melaporkan langsung dari Istana Kepresidenan mengenai pernyataan dari Presiden Joko Widodo dan juga Wakil Presiden Yusuf Kala terkait aksi demo yang akan terjadi 4 November mendatang. Lalu pemirsa, bagaimana dengan rekayasa pengalihan arus? Anda kembali di Breaking News TV One pemirsa. Dalam pertemuan antara Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Yusuf Kala di Istana, keduanya menyampaikan beberapa hal terkait aksi yang akan diselenggarakan 4 November besok. Jadi karena itulah diharapkan seperti itu. Izin Pak Pres, ada pesan untuk investor dan pelaku usaha terkait besok. Ya, pesan kita adalah bahwa demo di negara-negara demokrasi seperti biasa, dan saya yakin tidak akan menghambat ekonomi, apalagi dilaksanakan dengan dasar katakanlah keagamaan, bukan ke dasar bahwa ada alasan agama. Alasan agama itu jangan rusak alasannya karena perilaku. Jangan lupa itu. Agama Islam itu rahmatan lil alamin. Kalau ada yang merusak bukan rahmat itu. Dengan adanya kegiatan aksi unjuk rasa besok, apakah Bapak akan tetap berkegiatan? Oh, tetap, itu tetap berkantor seperti biasa. Presiden di sini, saya di sebelah. Ya, kita konsultasi pada apa-apa. Tidak akan meninggalkan tempat gitu. Tidak. Pak Presiden, besok hari unjuk rasa Pak dan sangat ramai begitu. Apakah Bapak Presiden ada berencana Pak untuk menerima mungkin atau menemui mungkin ke depan seperti itu Pak Presiden? Ya, besok. Yang jelas saya ada di Jakarta. Saya ada di Jakarta. Kemarin hasil kemarin kan Presiden ke-6 kita kan menemui Pak Wakil Presiden. Tadi ada diskusikan atau dilaporkan kepada dari Wapres ke Presiden. Baik, saya dan Presiden hal itu selalu berkomunikasi sebelum dan setelah pertemuan, tentu juga kita diskusikan, karena Pak SBY juga dengan maksud baik bagaimana negeri ini aman, bahwa karena itu beliau datang antara memberikan saran
kepada pemerintah bagaimana mainnya, walaupun salah yang tentu juga kita sudah pahami, tidak ada masalah. Tidak ada sebelumnya apakah SBY juga berkehendak menemui presiden sebelum akhirnya Pak JK mungkin? Dalam beberapa kali presiden juga ketemu. Kemarin Ramadan berapa kali kita sama-sama buka puasa apa macam-macam. Sebagai publik bertanya kenapa ke Pak Presiden bukan presiden? Hanya soal waktu aja. Sudah cukup. Pak Presiden boleh tanggapan terkait pidato Presiden ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono itu seperti apa? Bagus, sangat bagus. Soalnya ada beberapa Ya akan memberikan masukan kepada pemerintah. Ya bagus, sangat bagus. Imbauan untuk masyarakat Jakarta Pak terakhir yang mungkin besok bekerja atau Ya bekerja seperti biasanya. Presiden mungkin terkait dengan pernyataan Pak SBY yang ada pernyataan soal error intelijen itu apa? Intelijen kurang akurat kata Pak. Apanya? Informasi dari intelijen yang tidak akurat yang diberikan Bapak. Ya yang namanya manusia kadang-kadang kan bisa benar, bisa nggak benar, bisa error, bisa nggak error. Intelijen itu informasi kemudian dianalisa. Ya,